kami dari kelompok aset ingin memaparkan dan sekaligus mempresentasikan hasil critical journal review kami. Adapun di bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, untuk mendukung persamaan sudut pandang dari pembaca terkait dengan stakeholder, kita harus pahami dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan stakeholder. Stakeholder itu adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas lingkungan, serta segala aspek operasional perusahaan. Tentu kita perlu melihat atau ada sebuah perusahaan baru yang dibangun biasanya di lingkungan sekitar kita. Jadilah tempat perusahaan yang dibangun akan kena dampaknya. Ketika perusahaan dibangun, perusahaan sudah memiliki tanggung jawab, diantaranya terhadap karyawan, konsumen, pemegang saham, dan terakhir adalah lingkungan. Sebagaimana kita ketahui mengenai timeline atau yang paling familiar, di mana 1 liter air aqua sama dengan 10 liter air bersih. Nah, artinya di sini di tahun 2017 aqua meminta approval untuk kedua kalinya berdasarkan penilaian pemerintah atas penerapan sistem produksi yang bersih, yaitu baik dari pengolahan lingkungan yang mengarah pada pencegahan risiko tentang pengembangan program dan pemberdayaan masyarakat. Namun, menurut dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Cambridge dan Universitas Harvard, Melbourne dan Universitas Minnesota, di mana beberapa universitas tersebut di mana mereka mengungkapkan 2050 dari 25 juta kilometer jalan akan dibangun di seluruh dunia guna mengurangi dampak negatif dari pembangunan jalan tersebut terhadap lingkungan, di mana tim peneliti menciptakan peta skala besar yang menunjukkan wilayah jalan boleh dan tidak boleh dibangun. Dan lagi ditemukan masih banyak proyek infrastruktur yang tidak berjalan hingga tuntas, bahkan terbengkalai. Salah satunya adalah AMDAL. Nah, AMDAL yang tidak jelas statusnya dalam membangun suatu proyek, baik itu pelebaran jalan, perlu adanya kajian terlebih dahulu terkait alokasi rencana dan suatu wilayah tersebut. Tujuan penulisan critical journal, yaitu diharapkan dengan realisasi gagasan Omnibus Law dan AMDAL pada suatu wilayah akan didapatkan solusi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian lingkungan, juga bersifat multiplier efek positif. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan landasan teori dari CGR kami. Yang pertama, eksistensi AMDAL di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah adalah merampungkan Undang-Undang Omnibus Law untuk mempermudah perizinan. Artinya, cukup 1 lembar izin sudah dapat, tapi tetap memperhatikan isu lingkungan. Salah satu analisis mengenai dampak lingkungan atau sering kita dengar dengan kata AMDAL. Investigasi yang dilakukan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace menemukan bukti bahwa salah satu perusahaan Korindo telah melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya selama periode 2011 sampai dengan 2016. Investigasi menemukan bukti kebakaran di salah satu konsesi Korindo selama beberapa tahun dengan pola pembakaran yang disengaja secara konsisten. Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia menyebut korporasi di bidang perkebunan sawit mulai merambah lahan ke hutan-hutan di Papua seiring menipisnya lahan yang tersedia di Kalimantan dan di Sumatera. Perusahaan tersebut diduga telah menghancurkan sekitar 57.000 hektar hutan di provinsi tersebut sejak tahun 2001. Data Global Forest Watch dan Forest Watch Indonesia mengungkap bahwa sepanjang tahun 2009 sampai 2013 saja, Indonesia kehilangan hutan seluas 4,6 juta hektar. Itu berarti setiap menit Indonesia kehilangan hutan seluas 3 kali lapangan sepak bola. Keterlibatan stakeholder dengan pedoman AMDAL. Dewasa ini banyak perusahaan hanya memuat informasi mengenai biaya lingkungan. Perlu kita semua ketahui, keterlibatan stakeholder dengan pedoman AMDAL memiliki keterkaitan dengan prinsip tata kelola perusahaan atau GCG.
GCG sendiri menjadi salah satu kunci sukses sebuah perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang. Adapun prinsip yang diterapkan untuk GCG yaitu yang pertama transparansi. Sendiri untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, accountability. Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Yang ketiga, responsibility. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan dari good corporate citizen. Yang selanjutnya, independensi. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dan terakhir, ada fairness. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham, mayoritas maupun minoritas, dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan kelemahan dari jurnal utama kami yang berjudul Environmental Impact Assessment and Stakeholder Involvement. Kami menemukan kekuatan, pedoman harus dengan jelas menjelaskan mengapa pemangku kepentingan harus terlibat, pada tahap apa dalam proses AMDAL, dan bagaimana keterlibatan mereka dapat dibuat efektif. Sebagian besar lembaga pemerintahan tingkat nasional dan negara bagian telah mengumpulkan informasi panduan tentang proses penilaian lingkungan. Kami menyatakannya sebagai kekuatan karena didukung oleh jurnal pembanding pertama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui Green Innovation dan Eco-Efficient. AMDAL sebagai instrumen yang mempertahankan sustainable dan development yang berwawasan lingkungan. Bahwa proses AMDAL harus direncanakan secara matang agar dapat memberikan prediksi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah mengenai dampak besar dan penting yang terjadi ke depannya setelah usaha dan kegiatan pembangunan dijalankan. Pada akhirnya, proses pembangunan yang berdasarkan AMDAL benar-benar harus memikirkan keberlangsungan hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Kami yang pertama yaitu kendala keterlibatan pemangku kepentingan AMDAL yang meliputi waktu dan uang, literasi, bahasa, dan presentasi publik, pendidikan, dan pemberdayaan budaya. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan proaktif untuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam AMDAL, di mana keterlibatan pemangku kepentingan yang konstruktif dalam AMDAL jarang terjadi secara spontan. Pendekatan proaktif idealnya harus mencakup insentif untuk keterlibatan dan akan sering diperlukan, terutama jika biaya yang signifikan akan dikeluarkan bagi pemangku kepentingan tersebut. Pembahasan perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding 1. Menurut pembahasan kami terhadap jurnal utama Environmental Impact Assessment and Stakeholder Involvement, kami menemukan kekuatan. Pedoman harus dengan jelas menjelaskan mengapa pemangku kepentingan harus terlibat, pada tahap apa dan dalam proses AMDAL, dan bagaimana keterlibatan mereka dapat dibuat efektif. Sebagian besar lembaga pemerintah tingkat nasional dan negara bagian telah mengumpulkan informasi panduan tentang proses penilaian lingkungan. Kami menyatakan sebagian kekuatan karena didukung oleh jurnal pembanding 1, meningkatkan nilai perusahaan melalui Green Innovation dan Eco-Efficient, dibahas AMDAL sebagai instrumen dalam mempertahankan sustainable development yang berwawasan lingkungan, bahwa proses AMDAL harus direncanakan secara matang sehingga dapat memberikan prediksi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai dampak besar dan penting yang terjadi ke depannya setelah usaha, kegiatan dan pembangunan tersebut dijalankan. Pada akhirnya proses pembangunan yang berdasarkan AMDAL benar-benar harus memikirkan keberlangsungan hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Menurut pembahasan kami terhadap jurnal utama Environmental Impact Assessment and Stakeholder Involvement, kami menemukan kelemahan yang menyatakan kurangnya dukungan proaktif untuk keterlibatan pemangku kepentingan dan AMDAL. Keterlibatan pemangku kepentingan yang konstruktif dalam AMDAL jarang terjadi secara spontan. Pendekatan proaktif idealnya harus mencakup insentif untuk keterlibatan dan akan sering diperlukan, terutama jika biaya yang signifikan akan dikeluarkan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil bagian dalam realisasi studi kelayakan AMDAL. Kami mengatakan sebagai kelemahan karena kami menemukan pada jurnal pembanding 2 meningkatkan nilai perusahaan melalui Green Innovation dan Eco-Efficient ketika mengurus studi kelayakan AMDAL dan mengeluarkan biaya yang besar. Dari biaya yang besar tersebut, perusahaan menerapkan eco-efisiensi yang akan berfungsi sebagai pengontrol manajemen. Menurut pembahasan kami terhadap jurnal utama Environmental Impact Assessment and Stakeholder Involvement, kami menemukan kelemahan yang mengatakan bahwa pemangku kepentingan, baik masyarakat lokal, lembaga ahli, atau lembaga pemerintahan lainnya, kekurangan cara untuk terlibat dalam proses AMDAL karena biaya-biaya yang keluar cukup besar untuk menanganinya. Maka dari itu, kami mengajukan jurnal pembanding 3. Analisis penerapan Green Accounting pada Rumah Sakit Umum di Kota Padang, Sumatera Barat. Sebagai alternatif solusi, dari kelemahan jurnal dikatakan bahwa dalam jurnal berisi penelitian yang dilakukan di RSU Kota Padang, dibahas biaya lingkungan adalah dampak yang ditimbulkan dari sisi keuangan dan non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi lingkungan. Rumah sakit juga harus mengikuti peraturan AMDAL, di mana manajemen perusahaan tidak hanya menyajikan laporan keuangan saja, tapi juga manajemen mulai menyadari lingkungan. Menurut pembahasan kami terhadap jurnal utama Environmental Impact Assessment and Stakeholder Involvement menemui beberapa kelemahan, yakni A. Kelompok non-melek terpinggirkan dari AMDAL oleh pengguna media tertulis untuk mengkomunikasikan informasi. Sayangnya, para praktisi AMDAL yang menggunakan jarang sarana komunikasi tidak tertulis, bahkan di daerah yang tingkat literasinya rendah. Kurang materi utama dalam versi bahasa lokal merupakan hambatan lebih lanjut untuk keterlibatan pemangku kepentingan lokal. Tingkat pendidikan yang rendah dan sifat teknis dari banyak masalah yang terkait dengan pembangunan dapat menjadi penghalang utama bagi partisipasi yang efektif dalam AMDAL. Kemudian perbedaan budaya bisa menjadi sangat akut di mana kelompok masyarakat adat merupakan pemangku kepentingan dalam proses AMDAL. Kesulitan komunikasi mungkin timbul bukan hanya karena bahasa dan pendidikan, tetapi juga karena kelompok masyarakat adat seringkali menganut sistem kepercayaan dan cara pandang yang sama sekali berbeda dalam menyikapi masalah. Analisis ini menunjukkan bahwa literatur pedoman yang ada mencerminkan kelemahan dalam praktik AMDAL. Dalam kebanyakan kasus, pedoman tampaknya telah dirumuskan untuk mendukung latihan konsultasi satu kali, dan seperti banyak studi AMDAL, pedoman tersebut gagal untuk mendorong keterlibatan dengan berbagai pemangku kepentingan yang harus dilibatkan. Praktisi membutuhkan biaya dan waktu yang lama untuk menjangkau kelompok kecil yang tersebar di daerah-daerah terpencil dan sebaliknya. Sulit bagi penduduk daerah tersebut untuk mendapatkan akses informasi yang relevan rencana pembangunan dan AMDAL. Perlu dilakukan pengkajian pada identifikasi hambatan dengan lebih komprehensif untuk menemukan faktor penghambat investasi, apakah aspek substansi perizinan atau di aspek proses perizinan, dan tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai pengurusan izin sesuai AMDAL memang menyederhanakan atau menyudutkan pelaku usaha. Keterlibatan stakeholder dengan pedoman AMDAL memiliki keterkaitan dengan prinsip tata kelola perusahaan atau GCG. Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup patut diapresiasi,
Salah satu kebijakan yang sering kita kenal adalah AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL sendiri merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan dampak negatif dari suatu rencana kegiatan proyek yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau proyek layak atau tidak layak terhadap lingkungan. Tentunya apabila kebijakan terimplementasi baik di lapangan suatu daerah akan maju dari segi ekonomi dan infrastrukturnya tanpa rasa khawatir akan merusak lingkungan hidup. Artinya, dalam hal ini antara stakeholder perusahaan dan lingkungan hidup menunjukkan ke arah yang positif, di mana suatu perusahaan dari segi pembangunan dan lingkungan hidupnya sama-sama dalam kondisi yang baik. Seringkali permasalahan yang kita hadapi adalah antara kebijakan dengan implementasinya tidak sesuai yang kita harapkan, yang kurang dari pihak otoritas yang berwenang dalam hal kelestarian lingkungan hidup. Bagian penutup yaitu saran. Seiring dengan meningkatnya pendirian perusahaan-perusahaan baru di Indonesia, kiranya konsep yang kami sarankan dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah sebagai langkah awal untuk mereduksi tingkat mengerukkan lahan yang tinggi, tingkat studi kelayakan AMDAL yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan. Para stakeholders terus serta berkoordinasi dan sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mulai melakukan studi kelayakan AMDAL serta menjaga lingkungan dari operasi proyek, kegiatan industri, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Begitu juga dengan pemerintah, supaya turut serta mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan. Demikianlah hasil pemaparan critical journal review kami. Tiada gading yang tidak ada retak, tiada orang yang tidak bersalah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman sekalian ataupun pertanyaan, baik kami akan menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua.